orang bikin tertarik. Pasti saya yakin ini pasti bikin orang tertarik. Wah, jadi meskipun misalnya nih kayak sekarang nih, saya kan nggak pernah kerja di pabrik yang begini kan. Tapi Nah, orang percaya, orang percaya kita bisa manage. Orang percaya kita punya integritas. Orang punya kita kita bisa belajar. Percaya kita punya eh, nilai profesional yang tinggi. Ya, alhamdulillah lah. Tetap namanya proyek itu pasti ada masalah yang kita temukan. iya, iya, iya. Inilah tantangannya kita di dunia kerja di lapangan, karena kita nggak cuma menulis apa yang kita tulis di buku. Kalau kalau sekedar kita di sekolah, apa yang kita tulis di buku ya itu sudah. Tapi di lapangan kan tidak bisa seperti itu. Kita tulis A belum tentu bisa dibikin A di lapangan. Nah, inilah improvement yang kita bilang. Bagaimana A itu bisa jadi A aksen tapi fungsinya sama. Nah, inilah project. Nanti mau lebih dalam nanti kita diskusi di sisi yang lain ya, di waktu yang lain lah. Jadi ini Iya. sekarang kulit-kulitnya dulu. Itu bisa. Ini sharing pengalaman Bro Gafar ini memang sangat bermanfaat menurut saya buat kawan-kawan yang lagi berjibaku mencari kerja ya, sarjana teknik. Pasti mereka lagi berjuang untuk mencari kerja. Mungkin kalau nggak dapat ke engineering atau konstruksi atau proyek-proyek yang terkait dengan keilmuan sarjana teknik, mungkin kalau ada lowongan untuk marketing disamper juga Dulu, betul. eh, karena untuk ke Rezeki kita arah yang mereka mau, yang diinginkan ke dunia proyek, mungkin persaingannya juga ketat ya kalau masuk ke dunia proyek. ya ini satu lagi kita yang udah kepala 4 lah ya. Kalau udah kepala 4 ini eh, apa namanya bisa kita kategorikan kalau energi mungkin nggak se-energik yang muda-muda yang masih fresh lah. Ya, Yang muda-muda tuh kalahin yang tua-tua tuh. Apalagi yang udah 50-an apa itu. Yang tua itu ya berpikir pun kadang sekarang kita ingat nanti kita udah nggak ingat. Nah, masa kalah dengan pakailah tips yang 3 tadi. Insya Allah di mana ada usaha pasti di situ ada jalan, di situ ada ya, rezeki, dan jangan lupa sedekah. Ya Allah. ya, 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 betul betul Ya, sekali biar eh, makin banyak rezekinya ya. kita rajin bersedekah, Rezekinya lancar. minimal bersedekah itu sama anak-anak buah lah. Ah, Nah, ayo semua gua makan bakso dulu, itu juga sedekah. Nah, bos baik didoain nanti kita, rezeki kita nambah. Itu juga tips secara rohaninya. ya, 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 luar biasa sekali Bro Gafar ini udah cerita, eh, sudah menjalankan berbagai macam proyek ya, Ya, proyek-proyek dari power plant tadi ya. Uh, Baik itu power plant-nya yang ada batu bara tadi ya, ada ya batu bara, ada coal fire, ada geothermal, ada geothermal, ada nanti tambang emas ya, hmm, bikin tambang, membangun fasilitas infrastruktur untuk ditambang. Pernah ya, di Merdeka Copper ya, saya dengar ya. Pernah di Freeport di sana. Wah, dingin di situ ya, Freeport ya. pernah di Arutmin, itu juga pusat besar Arutmin. Dingin juga. Waktu zamannya kami di Arutmin itu bangga sekali lah pakai seragam. Ya, 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 ya. Da- Dulu waktu waktu selesai kuliah dulu boleh cerita nggak masuk pertama kali itu kemana gitu? Gimana caranya masuk? Sekarang kan kadang-kadang pintu masuknya itu yang susah. Ah, Masuknya ini, dulu. ini kalau bercerita yang awal ini agak sedih sih terus terang, tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan ini apa namanya inspirasi lah buat kawan-kawan yang lain.
Biasalah kalau kita baru tamat kuliah itu kan biasanya masih hobinya main gitar, nongkrong, karena masih ada tuh support dari orang tua, saudara-saudara buat Mhm. jajan. Nah, kalau saya, eee, ketika selesai kuliah itu berhenti semua, tak ada lagi suntikan dana segar itu tak ada. Nggak ada ya? Kayak salah satu kakak kakak ini yang paling tua di kami, itu juga figur lah sama figur juga lah sama kayak bapak. Sekarang kamu udah punya ijazah, pakailah ijazahmu untuk cari duit. Nah, pertama kali kita pengen, apa namanya, ini cerita sedikit nih, mau mau dengerin. Iya iya iya. Jadi ada teman lah, dia sekarang kayaknya juga udah sukses di salah satu perusahaan grupnya PLN kalau nggak salah, Icon Plus. Nah nah dia orang elektro, nah Iya. saya teknik sipil. Oh. Gitu. Khusus dulu nih, minimal menggambar lagi lah, atau Iya khusus iya. bahasa Inggrisnya lagi. Ah, itu modal, harus tuh, itu memang memang harus. Memang bukan maksudnya kita harus punya pembekalan. Nah, Iya. gitu. Oh, Jadi ngambil kursus training-training gitu ya? awal-awal ya itu minimal komunikasi itu penting, bahasa Inggris. Komunikasi, ya ya ya. Jadi ambil khusus bahasa Inggris. Oh, kalau kebetulan saya selalu dari SMP itu udah suka bahasa Inggris. Iya Nah, mencintai dulu. Betul kalau belajar, ini tips belajar nih. Cintailah pelajaran itu, insya Allah kamu bisa. Nah itu. iya. Ini kalau kita ndak cinta, pelajaran apa ini? Kadang lihat gurunya jutek gitu kan, udah malas duluan belajar. Nah itu tak dapat, susah nih dapat ilmu ya. Nah tapi kalau kita cintai, insya Allah kita bisa. Nah ini saya dari ini otodidak lah, belajar bahasa Inggris gitu kan. Kemudian setelah tamat kuliah, tetap legalitas tuh penting. Saya ambillah kursus, nah buat pengakuan, saya bisa conversation bahasa Inggris gitu. Nah itu, Ah, saya ambillah kursus singkat aja. iya iya iya. Terus asah lagi sedikit waktu itu menggambar pakai AutoCAD gitu ya. Walaupun sekarang Iya. nggak pernah lagi AutoCAD. Adanya saya ambil kertas, saya coret, kasih ke tukang gambar. Nah kamu bikin kayak gini, kayak gitu. Sekarang, kalau dulu ya musti belajar ya, Harus belajar. mendukung ya. Nah terus nah duit ada, duit nggak punya. Terus bagaimana caranya nih? Nah itu teman yang tadi yang anak elektro, bro ada project nih. Project Mhm. apa? Ada project penanaman pohon. Ah, penanaman pohon. Nah, terus ketawa lah. Masih ketawa tuh, Pak Emil. Ah, Ah, penanaman pohon. Apa yang kita bisa? Maju aja bro. Lu butuh duit kan? Oh iya dah. Jadi kami masuklah salah satu universitas di sana di Padang. Ternyata dia ada program penilaian bibit dari reboisasi. Apa kayak reklamasi hutan lah, apa segala iya macam, penghijauan. Jadi kampus ini punya, jadi dulu waktu pengadaan bibit dan pengawasan waktu penanaman itu universitas yang berbeda. iya. Kemudian penilaian tuh nggak mungkin dong masih universitas yang sama. Ini ya. Dibilang bagus semua nanti. Nah, daftar kampus lain, universitas yang lain. Nah, Iya. ini kebetulan dia punya kenalan salah satu dosen di sana. Nah, jadi ini jobnya dosennya, maksudnya bukan jobnya sih, itu sebagian dari penugasannya dosen itulah untuk penilaian dari kampusnya. Jadi dia cari orang. Nah, kami lah mau mendaftarkan diri. Kami bukan universitas di situ, kami bukan lulusan situ. Ah, Diterima dengan baik hati sama dosennya waktu itu. Diajarkan, nah itu apa tadi, kembali ke tips yang 3, kita percaya diri, kita bisa. iya. Dan mau Kami di belajar training ya. 1 minggu. Hmm.
mau belajar. Di training kami orang teknik sipil nih, disuruh mau ngecek tanaman kan nggak mungkin lah itu sebenarnya. Di training lah kami 1 minggu. Ini jenis namanya ini namanya ini apanya begini, karakteristik tanaman itu begini. Itu pertama. Kedua, di lapangan kalau ketemu jenisnya apa modelnya seperti ini, berarti kondisi tanamannya seperti ini. Kalau Ya, ya. kondisi Terus gimana Bro kalau kondisi tanamannya tadi begini, kan berarti Bro, tanamannya kondisinya seperti ini. Bro, terus ini kan ketanaman nih, terus tiba-tiba masuk ke dunia project itu gimana? Kok bisa loncat ke Nah, situ? ini awalnya. Tadi udah training Nah, Inggris, sudah gambar, AutoCAD, terus gimana? itu sebelum training. Itu duit buat training, nyari duit buat training dulu. Nah, Duitnya buat ngawasin tanaman itu pakai itu training ya, training AutoCAD apa segala macam ya. nah, buat kursus. Tapi percaya diri tadi, percaya Ah, diri, mau belajar dan dipercaya. Ini yang harus tetap kita pegang. Nah, alhamdulillah dengan kita sungguh-sungguh belajar dalam 1 minggu itu, terus kita dilepas ke lapangan. Pergi ke pelosok-pelosok sih, jauh kali lah. Ada si Junjung, kemana ke Pariaman, mana banyak waktu itu. Pokoknya jauh-jauh lah. Nah, jadi kita kerja apa itu adalah jobnya Departemen Kehutanan. Jadi kita menginspeksi orang kehutanan. Nah, kita sarjana pertanian apa segala macam kehutanan. Tapi kita bisa, iya, kita iya. bisa, kita bisa bergerak ini. Kalau Bapak tidak ada improvement ini saya bikin laporan ini gagal. Bisa ngomong gitu dalam seminggu lo belajar. Itu singkat ya. Nah, setelah dapat duit, Ah, training. Setelah training, wah betul cari kerjaan. Nah, kebetulan memang pertama kali kerja itu ada saudara memang. Ada dia kerja di Kalimantan. ah. Kawan-kawan tuh belum kepikiran waktu itu. Nah, Bang, mana kerja sekarang Kalimantan? Aku ikutlah. Oh, kamu mau ikut juga? Ayolah. Wah, ikut tuh. Paling memang udah lah beli tiket. Ada duit sedikit, dibantu sama saudara buat beli tiket. Buat itu aja tuh duit buat beli tiket. Ah, Ah, ya memang saudara kita bisa numpang apa segala macam kan. Tapi ya itu tadi kita punya apa namanya tetap biar kepercayaan kita harus punya jati diri lah. Jadi waktu nggak itu mungkin. bangun apa? Bangun apa deh? Nah, jadi pertama kali itu kebetulan, nih pergi ke apa masih lugu lah waktu itu, pergi ke belum zamannya online lah, kirim email lah, Ya, ya. sama keluarga tuh masih kirim pakai pos lah zamannya waktu itu kan, atau diantar langsung. Wah, sudah lamaran. Nanti pergi ke perusahaan-perusahaan tuh bawa saya sarjana muda, saya baru tamat nih, baru masih fresh gitu kan. Anak muda yang baru lulus kuliah, apa namanya, terima. Tapi orang kadang-kadang memang sekilas dia tak lihat, wah ada apa pengalamannya ada. Tapi kita coba terus, jangan mau menyerah. Iya, Akhirnya iya. satu perusahaan tambang yang mau terima. Nah, ya perusahaan tambang Tambang ya, maksudnya tambang dulu ya. Arutmin tadi, bukan? belum, masih perusahaan biasa nasional, tapi belum tidak sebesar Arben lah. Di situ kerja sembarangan aja ternyata disuruh kadang jadi admin, kadang jadi apa. Wah, sedih juga kita teknik sipil nih disuruh jadi admin udah untuk kumpulin timesheet apa itu sedih juga kan. Tapi itu tadi karena mau belajar, ditambang nih kayak apa sih orang tambang, pergi ke lapangan lagi, ketemu orang lagi, kita lagi ada boring, boring ini kan istilah teknik sipil nih ternyata dipakai di tambang. Oh Iya, iya. begitu, sama aja kalau gitu gunanya. Kita di sipil boring itu menentukan jenis tanah sampai di mana kita ketemu tanah keras. Itu karakteristik tanahnya itu kan ngambil sampel. Begitu Iya, juga. iya. Ternyata juga begitu. Dia pun cuma boringnya dia cuma mencari di mana batu bara itu posisinya. Begini Iya, iya, ternyata. iya. Nah, itu pelajaran. Iya. Orang lagi tes speed. Tes speed ini setelah teknik sipil juga ini. Betul. Ternyata begini. Sama juga dong kalau gitu. Ada orang lagi tracing. Wih, tracing nih juga istilah teknik sipil ini. Gitu. Ini kita antusias gitu loh, antusias. Iya, iya. Akhir dipercayalah sampai di perusahaan itu,
Kalau di sana itu, kalau site manajernya kita bilang sekarang itu di sana tuh namanya cuma seorang pelaksana aja. Tapi pelaksana itu sudah sama kayak site manajer, dia udah satu tambang dia pegang. Nah, sampai terakhir saya jadi asistennya dia, menjalankan tambang itu. Iya. Nah, sampai pun pernah dipercaya tambang baru saya lah pelaksananya. Oh, iya, iya. Keren. Pengalaman yang luar biasa lah itu. Ya, luar biasa, itu pertama kali yang itu yang saya bilang, makanya yang saya ceritakan tadi itu dari pengalaman pribadi. Kita teknik sipil, saya masih ingat saya belum pernah pegang GPS namanya, GPS waktu itu. Iya, Pernah iya. saya pegang VAR, ini GPS, tolong kamu cek. Nggak bisa kita bilang nggak bisa kalau apa itu. Harus bisa. Iya, 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 iya. Saya punya kemauan belajar. Langsung belajar, telepon kawan. Ada salah satu juga. Bro, gimana cara pakai GPS ini? Harus begitu kita, harus rajin kita.